Yo, balik lagi sama gua di channel Venozi Lore ya. Akhirnya di video part 11 kali ini gua akan masuk ke World of Warcraft The Burning Crusade, yang katanya juga merupakan salah satu ekspansi terbaik ya di World of Warcraft Universe. Nah, seperti yang gue bahas di video part 10 sebelumnya, setelah para pahlawan Azeroth berhasil menghentikan ancaman-ancaman seperti dari Onyxia, Ragnaros, Nefarian, dan bahkan Odgard Sketun, ya, sekarang mereka harus menghadapi ancaman baru lagi ya, yaitu Illidan Stormrage dan Burning Legion. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin the video. Let's go. Oke, sekarang saat ini story-nya akan masuk ke zona baru di mana para pahlawan Azeroth harus pergi ke zona baru ya, yaitu Outland. Di mana setelah Illidan gagal menghancurkan Lich King, ia terpaksa kembali ke Outland sebagai Lord of Outland atau penguasa di sana, dan dia harus berusaha ya untuk melawan amarah Kil'jaeden atas kegagalannya. Nah, Illidan saat itu sedang berusaha memperkuat pasukannya juga di Outland untuk melawan Burning Legion dengan cara memberi sisa-sisa orc yang masih ada di sana. Ya, yang kita pernah ketahui sebelumnya, Outland ini kan dulu Draenor. Nah, bangsa Draenor ini ada perang ya sama orc di Draenor, sehingga ini sekarang sisa-sisa orc Draenor lah bisa dibilang. Dan di sana, seperti kita tahu juga sebelumnya, masih ada Magteridon ya. Nah, dengan darah Magteridon ini bisa memperkuat pertahanan Hellfire Citadel dengan memberikan darah kepada para orc ini, sehingga mereka menjadi Fel Orcs. Nah, Magteridon yang sebelumnya udah dikalahkan Illidan ini ternyata belum dibunuh sama Illidan ya, dan dia memanfaatkan darah Pit Lord ini untuk memberikan kekuatan Fel ya, seperti tadi gua bilang jadinya, untuk memperkuat pasukan di sana, di Hellfire Peninsula ataupun di Hellfire Citadel nantinya. Illidan juga menyuruh para sisa pengikut Elves-nya untuk memakan daging para demon yang telah dibunuh. Lalu mereka berubah menjadi demon hunter juga, sama seperti Illidan yang disebut nantinya Illidari. Nah, tujuan Illidari ini yaitu untuk menghancurkan para iblis Burning Legion. Nah, kemudian selain itu, Illidan juga tentunya butuh yang namanya sumber daya dong ya untuk berperang. Jadi dia mengirim Lady Vash dan para pasukan naganya ke Zangar Marsh untuk memanfaatkan sisa-sisa koloni Draenei yang ada di sana. Lalu mereka membangun tempat bernama Coilfang Reservoir ya, yang digunakan untuk menghasilkan sumber daya. Nah, kemudian Kil'jaeden yang melihat hal ini menganggap Illidan sebagai ancaman. Lalu ia mengirim para bawahannya segera, yaitu bernama High Lord Krul dan Lord Kazak, bersama dengan pasukan Burning Legion untuk membereskan Illidan. Nah, kemudian Kil'jaeden langsung juga mengalihkan tujuan utamanya ke Sunwell milik para Blood Elves ya, yang dulu sebelum pernah rusak oleh pasukan The Scourge serangan atas sebelumnya ya. Lalu ia berhasil membuat Kael'thas untuk meninggalkan Illidan ya, karena ia juga desperate agar rasanya bisa bertahan hidup. Karena Kil'jaeden menawarkan Fel Magic sebagai ganti untuk mengatasi rasa haus akan Fel Magic. Nah, kenapa? Karena sepertinya Illidan juga tidak mampu ya menjawab kebutuhan Kael'thas ini atau memberi jawaban kepada Kael'thas, sehingga akhirnya Kael'thas memutuskan untuk bergabung dengan Kil'jaeden. Nah, Kael'thas yang akhirnya bergabung dengan Kil'jaeden, dia pergi juga ke Netherstorm dan berhasil menguasai tempat bernama Tempest Keep sebagai tempat untuk penghasil mana atau magic. Nah, dia juga berhasil menangkap sebuah naru bernama Muru. Nah, naru ini sebuah ras yang bisa dibilang ras cahaya, atau kalau kita lihat dulu, dulu ada yang namanya kan The Void sama The Light ya, bisa dibilang. Nah, Void ini bisa dibilang gelapnya, dan Naru ini cahayanya gitu. Mereka berasal dari Great Dark Beyond. Nah, ras ini bisa dibilang juga ya, Naru ini sebagai sumber kekuatan bagi ras Draenei. Nah, setelah Muru berhasil dikuasai oleh Kael'thas, ia membuat suatu kelompok paladin bernama Blood Knights. Nah, Muru ini bisa dibilang menjadi sumber kekuatan cahaya untuk para paladin tersebut. Nah, nantinya nih Blood Knights ini yang dipimpin pertama oleh namanya Lady Liadrin.
Nah, kembali ke Illidan Stormreach, di mana ia sendiri ternyata juga menghadapi masalah internal. Selain ke atas tadi, dia juga harus berurusan dengan Akama yang pernah membantunya sebelumnya. Ternyata dia juga berencana untuk mengkhianati Illidan. Tujuan Akama sebenarnya itu untuk membebaskan Black Temple, yang bisa dibilang adalah rumah suci ya bagi para Dainei dulunya. Dan dia merasa Illidan tidak pantas, atau dia menukar master yang satu dengan dulu kan diperbudak oleh Bacteridon, sekarang malah diperbudak lagi sama Illidan, sehingga dia merasa ini mah sama aja bohong gitu. Nah, makanya sekarang dia mengkhianati Illidan dan bermaksud untuk menggulingkan kekuasaannya. Akama akhirnya minta bantuan juga kepada Maiev Shadow Song, dan mereka bergabung untuk menjatuhkan kekuasaan Illidan dari Outland. Namun Illidan ternyata berhasil mengamankan Akama. Namun Akama dibunuh dan malah dipenjara atau dikurung oleh Illidan. Nah, lalu saat itu Hellfire Peninsula, High Lord Cruel dan pasukan Burning Legion-nya terus memperkuat pasukan mereka juga di sana. Jadi sehingga zona tersebut tuh makin lama makin gak aman ya. Ada konflik antara pasukan Illidan dan pasukan Burning Legion di sana ya. Nah, di sini kita sebagai pahlawan Azeroth akhirnya dimulai, di mana Adal, sang Naru yang beda nih dari Muru nih. Nah, ini Adal ini adalah bisa dibilang pemimpin di Shattered City nantinya, dan pengikutnya mereka akhirnya minta bantuan kepada Azeroth, yaitu faksi Alliance dan Horde, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Outland saat ini. Nah, Shattered City ini juga akan menjadi markas ya, base camp utama para pahlawan Azeroth untuk mengatasi atau merencanakan plan untuk Illidan dan kejadian-kejadian yang ada di Outland ataupun Burning Legion. Nah, sebelum invasi ke Outland ini dimulai, di mana ceritanya nanti Khadgar, sang Archmage dan Prophet Valen yang menjawab panggilan dari Adal ini, sebelumnya mereka menemukan bahwa Temperscape ini bisa menjadi semacam alat transportasi ya ke Azeroth, yang kemudian Prophet Valen yang memimpin ras Dainei ini nantinya disebut Exodar, datang ke Azeroth dan jatuh mendarat di Azure Mist Isle, sebuah pulau kecil dekat dengan Danasus atau di Kalimdor, tepatnya di utara. Nah, para Exodar ini pertama kali bertemu dengan para Night Elves dan mereka diajak bergabung dengan bangsa Alliance. Nah, kemudian ada juga Blood Elves ya, Quel'Thalas sedang kena masalah dengan serangan Undead Scourge dan Tolbabar ya, yang ada di sekitar mereka itu. Mereka tepatnya itu berdekatan dengan hutan-hutan Trolls, dan Undead Scourge, sisa-sisa pasukannya atas masih terus menyerang Quel'Thalas. Ini membuat Sylvanas meminta Horde untuk mengajak Blood Elves yang dipimpin Lord Hemar Theron bergabung. Thrall dan Cairn setuju untuk melupakan masalah-masalah yang terjadi pada mereka atau masalah-masalah mereka di masa lalu, dan menerima mereka bergabung dengan Horde. Nah, ini awal bagaimana ceritanya para Dainei dan Elves bisa bergabung dengan faksi Alliance dan Horde ya. Nah, kemudian Lord Kazak akhirnya juga membuka kembali ya Dark Portal yang terdapat di Hellfire Peninsula. Nanti Azeroth itu tempatnya di Badlands. Nah, di sana pasukan Burning Legion dipimpin oleh High Lord Cruel dan Kazak mulai mencoba untuk masuk ke Azeroth juga, untuk melakukan invasi sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, faksi Alliance lewat ally baru mereka, Dainei, dan Horde lewat Blood Elf segera menyuruh faksi mereka untuk segera merespons dan mengirim para pahlawan Azeroth untuk mempersiapkan pertahanan dan masuk ke Dark Portal tersebut, sekaligus membuat base camp juga nantinya di Hellfire Peninsula. Nah, mereka di sana terus berjuang untuk melawan pasukan Burning Legion dan pasukan Illidan, hingga akhirnya mereka dapat mengepush pasukan tersebut seperti Vel'Oc contohnya, dan masuk ke Hellfire Citadel hingga mengalahkan Bacteridon. Nah, kemudian Prophet Valen dan pahlawan Azeroth dari Alliance seperti Khadgar, Cúrdan, Warhammer, dan para Sons of Lothar akhirnya bergabung dengan pasukan Shattar, seperti ada Naru Adal, Forental Seer, High Priestess Isyana di Shattered City. Disinilah mereka mulai merencanakan dan menyerang tempat-tempat seperti Seven Cavern yang berada di Coil Van Reservoir, di zona Zangar Marsh,
dan mengalahkan Lady Vash, sekaligus Kael'thas Sunstrider di Tempest Keep yang berada di Netherstone. Nah, bisa dibilang mereka ini mati ya dalam serangan Alliance dan Horde ini. Tentu saja tujuan akhir dari semua ini yaitu untuk menghentikan Illidan ya di Black Temple. Nah, Khadgar akhirnya mengetahui atau menemukan informasi yang cukup penting ya. Ternyata di kalangan Illidan ada konflik internal ya, yang tadi gue bilang sebelumnya. Dan mengetahui bahwa Kael'thas ternyata sudah mengkhianati Illidan. Nah, tentu saja pertahanan Illidan sedikit berkurang ya, karena Kael'thas sudah membelot ke Kil'jaeden. Nah, akhirnya para pahlawan Azeroth segera menyerang Dark Temple. Dan tentu saja mereka harus melawan pasukan-pasukan atau ajudan-ajudannya Illidan terlebih dahulu, hingga akhirnya bertemu dengan Akama. Dan Akama akhirnya dibebaskan supaya Akama bisa menunjukkan di mana Illidan berada, membantu para pahlawan Azeroth. Dark Temple ini bisa dibilang sebelumnya ada kuil suci milik Dene ya, yang bernama Karabor. Yang tadi seperti gue bilang juga, ternyata Karabor ini atau Dark Temple ini disebabkan oleh si Ner'zhul. Dulunya tuh bisa ada ritual yang membuat Tempel Karabor ini menjadi tempat yang sangat gelap dan suram sampai seperti sekarang ini. Dan itulah yang kita ketahui bahwa alasan mengapa Akama mengkhianati Illidan. Dan tentu saja Illidan berhasil dikalahkan ya. Ketika mereka menemukan Illidan berhasil dikalahkan berkat bantuan oleh Maiev Shadowsong juga yang muncul pada detik-detik terakhir untuk membantu para pahlawan Azeroth. Nah, setelah akhirnya Illidan berhasil dikalahkan, Illidan ditangkap dan dikurung kembali oleh Maiev beserta dengan para pasukan Illidarinya. Nah, apakah namun setelah itu akhirnya selesai tugas para pahlawan Azeroth? Ternyata belum. Mereka harus pergi ke tempat selanjutnya, yaitu Quel'Thalas, di mana Sunwell berada. Karena ternyata Prince Kael'thas sudah merencanakan ini juga. Dia sudah persiapkan dan mengirim sisa-sisa pasukannya ke sana untuk bergabung dengan pasukan Burning Legion. Nah, akhirnya para pahlawan Azeroth bersama dengan Shattered Sun Offensive langsung menyerang tempat tersebut. Nah, Shattered Sun Offensive ini bisa dibilang pasukan Paladin bekas Blood Knights ya, Lady Liadin dulu sebelumnya, yang dikhianati oleh Prince Kael'thas tersendiri. Lucu ya, jadi Shattered Sun ini karena dikhianati oleh Kael'thas, kan Kael'thas akhirnya mengambil Muru sebagai sumber kekuatan mereka, sehingga akhirnya Blood Knights ini bergabung ya dengan para pahlawan Azeroth dan para pasukan di Shattered City untuk membalas perbuatan Kael'thas tersebut. Nah, kemudian akhirnya mereka bertemu dengan Kael'thas ya. Kael'thas ini ternyata belum mati sepenuhnya ya, dia dibangkitin kembali oleh Kil'jaeden dan dia dibangkitkan oleh Fel Magic. Nah, di sini ada beberapa dialognya dan akhirnya Tempest Keep was merely a setback. Did you honestly believe I would trust the future to some blind, half-night elf mongrel? Oh, no, no, no. He was merely an instrument, a stepping stone to a much larger plan. It has all led to this. And this time, you will not interfere. My demise accomplishes nothing! The Master will have you! You will drown in your own blood! The world shall burn! Kael'thas mati ya, benar-benar mati ya akhirnya ya. Dan sekarang masih menjadi misteri. Sebenarnya nih si Kael'thas ini tujuannya apa? Apakah untuk menyelamatkan bangsanya sendiri atau emang benar-benar udah capek gitu jadi pengen bergabung aja sama Kil'jaeden? Nanti mungkin gue bisa kulik lagi. Kemudian akhirnya mereka berhasil menemukan Corrupted yang udah murunya tuh udah dikorap oleh Burning Legion, makanya semuanya menjadi hitam gelap oleh Burning Legion ya. Akhirnya para Azeroth juga harus mengalahkan dia dan akhirnya berhasil dikalahkan.
Dan akhirnya pada sampai pertempuran terakhir, tentu saja dengan Kil'jaeden ya. Dimana di ruangan terakhir ini di Sunwell, Kil'jaeden udah mulai masuk ya ke Azeroth. Nah, disitulah para pahlawan Azeroth harus segera mengalahkan dia karena saat itu Kil'jaeden masih belum dengan kekuatan penuh. Nah, berkat bantuan seorang human juga ya bernama Anfina Teak, seorang wanita human, maka Kil'jaeden ini bisa berhasil dikalahkan dan dikirim kembali ke Twisting Nether. Prophet Valen datang dan akhirnya dia bisa mengembalikan Sunwell dengan cara menggabungkan kekuatan cahaya dari Muru yang udah corrupted tersebut dimasukin ke Sunwell dan akhirnya bergabung ya mereka ya menjadi Sunwell tersebut akhirnya pulih dengan campuran energi cahaya dan magic, sehingga inilah yang menjadi kekuatan Blood Elves nanti selanjutnya ya. Nah, akhirnya sumber kekuatan Blood Elves ini berhasil kembali ke mereka dan rasa haus kekuatan magic pun akhirnya bisa kembali pulih. Mantap. Ini benar-benar good news ya. Jadi begitulah kira-kira akhirnya pertempuran di Sunwell Plateau terjadi ya. Nah, belum selesai sampai situ. Akhirnya setelah selesai dari Sunwell Plateau, faksi Horde yang ada di Outland juga ketika sedang menjelajah atau mengeksplorasi Outland, mereka menemukan sebuah harapan baru ya di zona bernama Nagran, di mana Thrall menemukan bahwa tempat tersebut ternyata masih dihuni oleh bangsa Orc yang original, yang disebut Magar Orc, yang kulitnya coklat-coklat itu ya, yang gue jelasin juga di video sebelumnya. Kalian bisa cek lagi di video-video gue sebelumnya. Nah, di sini juga Thrall akhirnya bertemu ya dengan Garrosh Hellscream, anak dari Grom Hellscream. Dan akhirnya Thrall mengajak dia serta bangsa Magar Orc ini untuk bergabung dengan faksi Horde. Ya. Ya, jadi begitulah keduanya, both faction bisa dibilang cukup mengalami happy ending juga ya akhirnya ya. Ya, ternyata setelah masa tersebut, Jaina Proudmoore yang sedang mengadakan pertemuan dengan King Varian dan Alliance, ada yang mencoba membunuh King Varian, ya, yang membuat Horde ini dituduh ya lewat percobaan pembunuhan tersebut. Ditambah lagi ancaman berikutnya yang akan datang, kalian tahu sendiri ya guys ya, ancaman The Lich King Arthas dan Undead Scourge. Hal ini yang membuat Horde dan Alliance tetap saling konflik atau panas, bersih tegang satu sama lain. Jadi begitulah kira-kira cerita tentang Burning Crusade, dan menurut gue sih cukup seru ya. Seru. Apalagi setelah ini kita juga bakal masuk ke cerita utama yang berikutnya, yaitu tentang Wrath of Lich King. Dan semoga gue tetap semangat terus bikin videonya. Sorry juga kalau uploadnya lama, karena memang bulan-bulan yang sangat sibuk buat gue. Gue menghargai setiap kalian, para subscriber gue yang setia masih menonton hingga sampai saat ini. Video ini nggak bakal ada kalau nggak ada kalian. Terima kasih buat kalian yang setia buat nonton, yang ngeklik dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Vinozy sign out. Bye bye.